Banyak orang bangga merasa bisa melakukan segalanya. Padahal, yang paling berbahaya adalah orang kuat yang tidak tahu untuk apa dia bergerak. Di papan catur, ada satu bidak yang kekuatannya paling besar. Ia bisa bergerak lurus, bisa menyilang, kemana saja hampir tanpa batas. Tapi, justru karena itu, ia tidak pernah dilepas sembarangan. Namanya menteri. Sejak langkah pertama, menteri sudah punya tempat. Raja putih, menterinya berdiri di petak putih. Raja hitam, menterinya berdiri di petak hitam. Bukan kebetulan, dan bukan sekadar aturan papan. Sejak awal, kekuatan besar sudah diarahkan untuk siapa ia bergerak. Dalam hidup juga begitu. Kita boleh belajar banyak hal, punya banyak kemampuan, masuk ke banyak peran. Tapi kalau tidak jelas nilai apa yang dijaga, kekuatan itu pelan-pelan berubah jadi liar. Bukan membantu, malah membahayakan. Menteri berdiri di samping raja, dekat, tidak terpisah, dan sama-sama rentan. Semakin dekat dengan pusat tujuan, semakin besar tanggung jawabnya. Karena satu langkah menteri bisa menyelamatkan raja atau justru membuka kehancuran. Di hidup, orang yang paling dipercaya biasanya bukan yang paling ribut, tapi yang paling sadar setiap tindakannya punya dampak. Secara teori, menteri bernilai 9, angka tertinggi di papan selain raja. Artinya sederhana, kesalahan kecil darinya mahal harganya. Semakin besar kapasitas seseorang, semakin sedikit ruang untuk ceroboh. Menteri itu fleksibel. Ia adalah gabungan benteng dan gajah. Kadang lurus, kadang menyilang, menyesuaikan papan yang terus berubah. Dan hidup juga menuntut hal yang sama. Bukan keras terus, bukan lentur tanpa arah, tapi tahu kapan tegas dan kapan menyesuaikan. Walaupun kuat, menteri tetap punya batas. Ia tidak bisa melompat seperti kuda. Kalau jalurnya tertutup, ia berhenti. Ini bukan kelemahan, ini pengingat bahwa sehebat apapun seseorang, tetap ada proses yang tidak bisa dilangkahi. Menariknya, banyak pemain pemula selalu tergesa-gesa mengeluarkan menteri. Ingin cepat menyerang, ingin cepat menang. Dan hampir selalu, itu berujung kehilangan. Pemain yang lebih tenang menunggu waktu. Dan pemain yang benar-benar matang tahu satu hal yang tidak populer. Kadang, menteri justru harus dikorbankan. Bukan karena lemah, tapi karena itu langkah terbaik menuju kemenangan. Di hidup juga sama. Yang membawa kita sampai tujuan bukan selalu apa yang dipertahankan, tapi apa yang berani dilepaskan. Ego, gengsi, rasa ingin terlihat. Menteri memang bidak terkuat di papan, tapi kekuatannya bukan untuk pamer, melainkan untuk memastikan tujuan akhir tercapai. Dan mungkin, kedewasaan seseorang tidak terlihat dari seberapa besar potensinya, tapi dari seberapa sadar ia menggunakan kekuatan itu. Pada akhirnya, yang membuat hidup terasa berat bukan karena kurang kuat, tapi karena kekuatan itu dipakai terlalu ke banyak arah. Di catur, menteri tidak dinilai dari seberapa jauh ia bergerak, melainkan apakah rajanya tetap berdiri. Dan di hidup, kekuatan sejati bukan tentang bisa melakukan segalanya, tapi tentang berani bertanya pelan-pelan, sebenarnya apa yang sedang aku jaga?